Ya, apa kabar Pak Lepri, Pak Tadus, Bisa Adik, dilalui, Pak, Adik Salului, dengan luar biasa. Yanti, gimana kabarnya Yanti? Luar biasa, Luar bisa biasa. Apanya yang luar biasa? Ayo. perjalanannya. Ya, Yuli juga ya. Salam semua. Ini ada Ko Afif, Pak Daniel. Apa kabar? Ya Pak, selamat malam. Selamat malam. Ya, Oke, ini kesempatan yang baik karena saya juga bisa punya waktu yang tidak sampai malam ya. Kita gunakan waktu ini untuk kita mendapat sesuatu. Mudah-mudahan eh, saya diberkati, teman-teman diberkati semua. Oke, jadi ini materi yang berapa minggu ini mungkin jadi pergumulan saya juga ya, eh, mengenai kuasa ilahi. Ya, jadi eh, kita beriman, ya, kita beriman, kita melakukan aktivitas rohani ini tentu sebenarnya kan karena kita mau mendapatkan yang namanya kuasa ilahi atau penyertaan ilahi dalam hidup kita. Eh, Sementara orang yang tidak percaya Tuhan itu sebenarnya menganggap apa yang kita lakukan ya sebagai orang beriman itu satu tanda apa namanya kelemahan ya karena mencari sesuatu di luar kemampuan kita. Ya, jadi ini yang menjadi mungkin paradoks ya bahwa eh, kita yang mau mencari atau mau menunjukkan ada sang ilahi yang berkuasa, tapi apa yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali tidak mencerminkan itu, ya. Jadi eh, saya saya teringat ini apa namanya ada satu di YouTube ya, itu seorang mungkin seorang mistikus ya dari India yang dia secara samar itu sebenarnya tidak terang-terangan ya mengakui adanya Allah yang berpribadi atau Tuhan yang berpribadi ya. Ada satu statement dia yang argumentasi dia ya. Apa tuh argumentasinya? Mau dengar nggak teman-teman? Jadi dia dia men-challenge orang-orang yang percaya Allah yang berpribadi itu kalau orang beriman yang beragama itu menggambarkan Allah itu suatu pribadi yang maha kasih, yang punya kuasa yang luar biasa ya, yang pasti menjadi manusia apa sifat yang unggul dalam hal karakter maupun dalam hal apapun gitu ya. Tapi yang ironis adalah orang-orang manusia-manusia yang mempercayai sang ilahi itu, sang Allah yang berpribadi itu yang punya kualitas kesempurnaan itu seringkali menunjukkan eh, apa perilaku yang berkebalikan. Dan dia men-challenge, coba sekarang bandingkan saudara-saudara yang punya iman, yang percaya pada Tuhan, lihat dirimu, apakah kamu sebanding atau punya bagian sedikit saja dari konsep Allah yang kamu percayai. Nah, coba kamu lihat ya. Nah, dia tidak secara eksplisit sebenarnya eh, tidak mengakui Tuhan, tapi dia lebih fokus bahwa jangan mengandalkan sesuatu yang di luar apa namanya eh, kuasamu, di luar yang kamu bisa jangkau gitu ya. Perubahan hidup, perubahan menuju kebaikan itu sebenarnya tergantung dirimu sendiri. Jadi itu mungkin saat dia menyoroti menurut saya satu ironi ya bahwa orang-orang yang beragama mungkin di India sana itu mempraktekkan ritual yang sedemikian rupa gitu ya untuk menjamah ilahnya Allahnya ya tapi
eh, manusianya, orang-orang itu sama sekali tidak mencerminkan, ya, bahkan berkebalikan, ya. Nah, kita lihat bahwa peperangan, perkelahian, pertentangan, ya, atas nama ilahnya, Allah yang disembah itu marak terjadi, bahkan sampai sekarang. Nah, itu yang dia pertanyakan, untuk apa kalian menggantungkan, ya, pertumbuhan eh, kehidupanmu, menggantungkan kehidupan kamu, apa kualitas kamu ke sesuatu yang engkau sendiri sebenarnya tidak tahu atau tidak bisa engkau jangkau gitu. Nah, ini satu ironi, ya, sebenarnya satu ironi, ya, ironi yang menghantui banyak orang Kristen, ya. Nah, eh, kita coba renung sama-sama, ya. Apa yang kita maksud sebenarnya? Kita kan orang yang percaya, orang beriman, ya. Apa yang sebenarnya dimaksud bahwa kita tuh punya kuasa, kan? Seringkali kalau dinyanyikan tuh kita punya kuasa ilahi karena ada Roh Kudus, karena kita percaya Yesus, ada kuasa Roh Kudus, kita punya kuasa ilahi. Nah, apa yang dipikirkan oleh teman-teman semua bahwa bentuk dari kuasa ilahi itu seperti apa? Karena ini yang sering terjadi, ya. Ada paradok Kristenan modern, ya. Apa kita mempercayakan hidup kita kepada menyembah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, ya, pribadi yang kita percaya dengan firman-Nya dia menciptakan langit dan bumi. Namun dalam realitas sehari-hari kehidupan kita seringkali seperti tak berdaya, seperti lemah, seperti cemas gitu, ya. Seolah-olah itu apa namanya kekuatan kita atau andalan kita yaitu Allah sendiri itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita memohon kekuatan tapi tetap merasa lemah, ya. Kita mohon kemenangan tapi terus mengalami kekalahan. Nah, ini paradoks antara kekuatan dan kelemahan. Nah, jawabannya apakah terletak pada kuasa Allah yang eh, kurang atau tidak ada atau terselubung, atau sebenarnya terletak pada diri kita sendiri, ya. Apa yang bisa Pertanyaannya, apa yang bisa membuka kekuatan Tuhan itu, kuasa ilahi itu berkuasa dan bekerja dalam hidup kita. Nah, itu yang kita mau kupas, ya. Jadi ini benar-benar pemahaman rohani yang eh, mendarat, yang harus kita pertanyakan. Jadi kalau kita merasa, apalagi kalau kita merasa kondisi alami jiwa tertekan, depresi dan seterusnya, ini menjadi pertanyaan yang relevan gitu. Oke, jadi apa yang dimaksud kuasa ilahi itu? Kekuatan ilahi itu apa? Ya, bagaimana seharusnya dia nampak bahwa manusia yang mempercayakan diri menyembah Allahnya itu punya kuasa ilahi. Ya, bentuknya seperti apa? Apa dia harus punya semuanya, kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya, eh, derajatnya, ya, kedudukannya gitu, ya. Apa yang teman-teman pikirkan? Kalau saya percaya sama Allah dan saya diberi kuasa ilahi, itu bentuknya seperti apa sebenarnya? Ada yang mau ini sharing sebentar, ya, supaya kita bisa masuk ke materi ini lebih dalam. Apa pandangan kita atau perspektif kita terhadap seharusnya kuasa ilahi yang ada dalam manusia itu seharusnya seperti ini gitu, ya. Ya, teman-teman sudah bisa jawab, Pak. Mira, Yanti, melalui materi-materi. Iya, silakan. Pertanyaan mentor kita, tahu nggak barusan? Saya takutnya nggak diperhatikan karena lihat yang lain. Hmm. Hmm. Uh, Ya, Pak. Kuasa ilahi itu harus bekerja dalam diri manusia itu sendiri, Pak. Jadi jangan sampai menolak itu kuasa ilahi itu, Pak.
Iya, Pendapat yang ditanyakan seperti apa kok Afi? Ya, kita harus menuruti segala firman-Nya, segala perintahnya, Pak. Semuanya harus kita turuti. Baru kuasa ilahi itu baru bekerja dalam diri seseorang itu, Pak. Kita harus Iya, mendekatkan diri, itu, Pak. iya. Jadi pertanyaannya seperti apa kuasa ilahi yang bekerja di dalam diri anak-anak Allah, orang-orang percaya? Oh, banyak sekali, Pak, kuasa ilahi itu. Iya. Kalau saya buktikan itu, Pak, yang dulu-duluan yang saya bersaksi itu, Pak. Salah satu hamba Tuhan itu, Pak. Wah, itu, Pak. Iya. Itu kuasa ilahi itu melingkupi hamba Tuhan itu, Pak. Itu. apa Kayak bentuknya? orang apa itu yang sakit penyakit bisa sembuh, Oke. kerasukan setan dia bisa keluar dari orang tersebut yang dirasuki oleh setan itu. Semuanya dia apa bisa 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 memulihkan apa kehidupan seseorang itu, Pak, dari hal-hal yang apa melingkupi dia dengan kegelapan itu, Pak. Itu kuasa ilahinya bekerja pada hamba Tuhan itu yang saya saksikan, Pak, begitu. Yaitu dari Ko Afi, teman-teman yang muda sekarang, Yanti, Mira, Yuli, gimana? Seperti apa kuasa ilahi itu yang bekerja di dalam Tadi anak-anak Allah? tadi Pak Koafi melihat bahwa ada kesembuhan dan mukjizat ya Pak Lebri ya berarti ya. Ya, 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 ya. Kayak Ko Afi melihat dari sisi itu, Pak. Mungkin dari Yanti, Mira, beda. Silakan. Yanti, seperti apa kuasa ilahi itu yang bekerja di dalam anak-anak Allah? Ya. Ini Penting sekali. Hmm. merangkum semua yang didapat ya sebenarnya. Jadi Ya, maksudnya gini, tadi kok Afi melihat oh para pendeta, pendeta itu punya karunia mukjizat atau apa gitu ya. Nah, mungkin mungkin kita dengar dulu, Pak. ya Mungkin ya. nanti sekalian dijelasin. Saya juga penasaran sejauh mana teman-teman yang lain menanggapi ini. Karena ini Eh, sangat. tapi Pak, kalau saya saksikan Pak ya, tidak semua hamba Tuhan bisa bisa melakukan begitu, Pak. Iya, Tidak iya, semua kita hamba Tuhan kita bisa melakukan begitu. kita mengerti yang dimaksud Ko Afi, bahwa kuasa ilahi yang dimaksudkan Ko Afi itu kita mengerti bahwa ada kuasa mujizat gitu terjadi. Nah, kita dengar dari teman-teman yang muda Ko Afi, seperti apa Betul Pak, kuasa ilahi silakan itu Pak. yang oke, seperti apa itu yang bekerja dalam diri anak-anak Allah. Silakan. Baik, Kami Shalom. ya, salam salam. Ah, menurut saya, ah, kuasa ilahi itu adalah seperti kemampuan Tuhan ah, yang tidak terbatas dan yang tidak dipahami oleh manusia. Contohnya seperti ah, kita mendengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu bekerja dalam diri pribadi kita. Nah, contohnya yang saya alami uh, ketika firman Tuhan itu disampaikan mengenai uh, hal kekhawatiran, uh, jangan uh, punya jangan khawatir tapi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, hidup sederhana. Uh, saya mempraktekkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari, tidak sehari-hari juga, maksudnya ada momen-momen tertentu yang saya pakai itu untuk saya memikirkan dan saya mau untuk uh, saya mau untuk uh, apa mengalami atau uh, mau mempraktekkan itu dalam diri pribadi saya. Itu menjadi kekuatan dan kuasa ilahi yang menurut saya Roh Kudus bekerja dalam diri pribadi kita. Contohnya seperti saat uh, apa yang kita lakukan, uh, apa yang menurut kita baik kita lakukan, tetapi ternyata itu saya jawab. Terima kasih.
Ya, teman-teman kan penting sekali ini di rangkuman tadi Pak Anton sudah kasih clue kan. Ini rangkuman. Kemarin dari materi Pak Hens gimana? Seperti apa manifestasi kuasa roh Allah itu di dalam pribadi anak-anak Allah itu kan ke sana. Kuasa Allah itu kan dinyatakan melalui Roh Kudusnya di dalam kita. Nah, seperti apa itu? Apakah kita kerasa krusuk ketika ada masalah? Apakah kita tidak memiliki ketenangan, kedamaian, kelegaan, ketenangan, dan ada damai sejahtera sukacita? Ya kan? Makanya saya pengen merangkum, mendengar dari teman-teman nih, apa nih yang disimpulkan dari materi mentor kita sebelumnya dari belakang. Itu kan, itu manifestasi kuasa ilahi di dalam kita, bukan kalau soal orang sembuh, kita usir setan, itu otomatis kalau kita hidup dalam damai sejahtera sukacita, toh punya kelegaan, ketenangan kan? Iya kan? Silakan Pak, itu aja saya mungkin perlu tarik dari anak-anak sedikit sejauh mana mereka bisa merangkum yang dari mentor kita. Kasih Pak. Ya, mungkin yang lain dulu ya, Oh iya, biar coba biar ini nggak hilang nanti yang sebelum-sebelumnya. Mira, silakan. Yang saya takut, Mira silakan. Ini makanya perlu lagi Pak untuk region timur perlu di flashback lagi tiap 1 kali 1 minggu untuk pengajaran para mentor kan. Ini saya udah ulang lagi tadi itu. Sebenarnya udah Mira udah bisa sampaikan kan atau Yuli, tapi nggak bisa itu ngeri banget itu. Padahal udah dua Pak, minggu berturut-turut Pak Hen sudah ulang-ulang ya, gitu. Pak, kuasa ilahi itu kan sama dengan kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah itu bekerja pada diri seseorang itu? Kalau kemarin-kemarin kan ada bicara begitu tuh, mentor-mentor kita. Tadi udah disinggung sedikit sama Yanti kan. Dikit, baru 10%. Baru 10%. Ya silakan Bapak Tadus tadi udah buka mic karena anak-anak ini kurang ini ya. Ya, tadi dalam doa juga saya sudah sharing. Yang pertama, kuasa ilahi itu yang saya alami adalah bagaimana saya dapat merasakan saya dipindahkan dari dalam gelap ke terang. Kalau hidup saya itu bisa diubahkan ya, dari yang ada di dalam hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan, lalu dipindahkan dan diberi kemampuan untuk menang terhadap dosa. Lalu manifestasinya saya bisa mengampuni, lalu eh, ada buah roh yang dimanifestasikan dalam diri kita. Terus untuk keluarnya itu bisa juga diberi apa namanya kuasa untuk bisa seperti Markus 16 bisa usir setan, bisa mendoakan orang sakit dan orang bisa mengalami lawatan Tuhan. Jadi di ke dalamnya diri saya itu saya mengalami perubahan hidup di mana dulunya di dalam kuasa gelap, di dalam kegelapan, dan Tuhan oleh kasihnya, oleh kuasanya memindahkan saya ke dalam kerajaannya dan saya mengalami hidup di dalam terang. Itu beda-beda sekali. Jadi saya lalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus, bisa berbicara dan mendengarkan suaranya dan membuat bisa juga setiap harinya Tuhan memimpin saya dalam setiap langkah langkah saya. Jadi yang manifestasi untuk keluar kepada dunia bisa kalau diperhadapkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka itu bisa mengusir setan. Nah, itu tadi bilang dengan sendirinya memang itu termanifestasi keluar sesuai dengan pertumbuhan iman. Terima kasih, mungkin ini sedikit gambaran dari saya. Oke, udah Pak RP, ada yang lain? Ya, eh, Mira sudah bisa tambahkan
yang sudah di atau Yuli? Siapa lagi? Bu Mona? Oh, Pak Daniel mau? Seperti apa kuasa ilahi itu di dalam diri anak-anak Allah? Oke, jadi kalau ya silakan Mira. Terima kasih untuk kesempatan diberi kepada saya. Kuasa ilahi itu adalah melalui firman yang dimana kita mempraktikkan setiap hari dan uh, saya mengalami artinya saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang itu dimana firman Tuhan menyatakan pisahkan diri dari atau tidak mengikuti arusnya dunia. Jadi ada salah satu momen di mana di kampus yang waktu itu ada uh, apa UAS dan di situ saya punya dua kesempatan untuk bisa mengambil kesempatan itu untuk melakukan, dan kalau saya melakukan dengan selesai itu maka saya akan haruan tugas UASnya, tetapi kalau saya mengambil itu maka saya tidak melakukan firman itu. Jadi kesempatan itu ada satu nama teman mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas UAS yang dimana soalnya sama dengan kami. Jadi bisa saja saya merubah nama di komputer tersebut dan saya pakai soal dan jawaban yang sudah tersedia untuk mengumpulkan kepada dosen dan saya mendapat nilai. Tetapi ya saya memilih untuk membuat ulang dan kesempatan yang kedua waktu itu saya tidak sempat kampus, jadi saya alpa dan absen itu saya dikasih absen untuk tanda tangan, dan di absen itu saya bisa memilih untuk tanda tangan absen yang minggu lalu saya tidak hadir, tapi saya tidak memilih untuk tanda tangan karena saya tahu bahwa kalau saya tidak hadir maka saya tidak buat tanda tangan absen. Jadi di sebelah saya ada teman yang tidak hadir juga sama saya dengan minggu lalu, tapi dia tanda tangan. Jadi saya sudah melarang untuk tidak kasih dia tanda tangan, tapi dia ambil dan dia tanda tangan, tapi saya tidak tanda tangan. Karena kalau saya tanda tangan berarti saya tidak melakukan permintaan. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita mengingat dari apa pelajaran sebelumnya itu ya mungkin nanti Pak Anton juga yang melengkapi bahwa teman-teman kan ingat bahwa zamannya siapa sekarang? Zamannya Roh Kudus kan? Yesus sudah naik dan mengatakan, aku tidak meninggalkan kalian yatim piatu, tapi aku mengirim penolong yang lain. Parakletos sebagai anak-anak Allah itu identitasnya itu memiliki Roh Kudus. Dan apa manifestasinya itu? Apa manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Allah? Satu, ya, mereka memiliki kelegaan karena mereka sudah datang pada alamat yang tepat, pada Kristus. Yang kedua, mereka jiwanya menjadi tenang karena belajar pada Yesus. Ini poin-poin di Matius 11 ayat 28 29. Dan ketiga, mereka itu memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dalam dunia ini. Hanya orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang paling inti yang harus dimiliki. Soal setan, mengusir setan, sembuh itu semuanya akan berdampak ketika tiga hal ini orang hidup di dalamnya. Manifestasi kuasa Allah itu melalui rohnya, tiga poin ini yang sudah disampaikan mentor kita kan. Nah, malam ini ditambahkan oleh Pak Anton seperti apa? Silakan. Silakan, Pak. Oke, oke, ini jadi kalau kita bicara kuasa ilahi yang sekarang terjadi buat kita, tentu ini bicara kuasa Roh Kudus, betul nggak? Ya, Roh ilahi yang dimaksud oleh orang Kristen tentu adalah kehadiran Allah ya sebagai pribadi Roh Kudus. Itu. Nah, sebenarnya itu sama aja. Ya, kami bentuk yang lain. Soalnya kalau saya ngomong Roh Kudus nanti karunia berbahasa roh, karunia apa nah, pasti ke situ gitu. Betul nggak Pak Lepri?
Kalau sudah ngomong kuasa Roh Kudus, wah berbahasa roh, menyembuhkan apa gitu, ya. Ya itu betul gitu ya. Tapi gini, teman-teman harus belajar yang gini ya, yang esensial, yang permanen gitu ya. Karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan itu sesuatu yang permanen nggak? Kalau kita punya nih, kita bisa menyembuhkan dalam KKR, set. Minggu depannya pasti bisa menyembuhkan nggak? Belum Minggu, tentu. minggu depannya bisa menyembuhkan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti itu bukan sesuatu yang permanen kan? Ya, itu namanya juga karunia. Nah, yang kita mau bicarakan adalah karunia Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang bekerja secara permanen di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Bukankah kita lebih baik mengejar yang itu kan? Betul nggak? Ya, lebih baik mengejar yang permanen yang akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan gitu. Ya, di mana kita ada pengharapan besar di situ. Nah, jadi kalau tapi itu kuasa ilahi ya, yang jelas itu kuasa ilahi. Jangan kan waktu apa zaman sekarang pencurahan Roh Kudus, sebelum zaman Roh Kudus, sebelum zaman Yesus ada kuasa ilahi nggak? Ada pernyataan kuasa ilahi yang jelas, yang nyata, fisikal gitu ya. Itu dilihat terjadi pada siapa? Pada bangsa Israel. Ya, ya. Itu ini pembelajaran balik lagi. Pokoknya saya gini loh. eh, eh, apa kita sudah dapat pelajaran apa apa rohani ya dari perjalanan bangsa Israel. Jangan sampai kita masuk di level itu gitu. Itu satu tingkatan ya. Jadi kalau kita mengacu ini kita apa sedikit dulu ya mengenai bangsa Israel ya. Kuasa ilahi yang dialami oleh bangsa Israel itu gampang ini gampang kelihatan gitu ya. Ya apa? Kalau perang menang, ya kan? Terus tidak kelaparan, terus ini sakit penyakit, gitu ya. Kalau apa namanya diserang musuh itu menang dan kerajaannya dalam aman damai tercukupi sandang pangan papannya, ya. Itu orang bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel tuh melihat bahwa Allahnya orang Israel itu luar biasa gitu. Ada penyertaan di situ. Ya, itu belum lagi penyertaan Allah pada perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu tidak terbantahkan ya penyertaannya. Nah, eh, pengalaman itu ternyata juga sampai sekarang kan. Jadi bahwa Elohim Yahweh itu menyertai bangsa Israel itu ya kalau diserang musuh bisa kalah, bisa kalau menyerang musuh bisa menang gitu ya. Eh, punya apa namanya kekuatan secara militer, kekuatan secara ekonomi gitu. Nah, apakah itu juga pernyataan ilahi? Tentu saja ya, tentu saja itu satu pernyataan. Tapi yang kita mau kejar adalah sebenarnya kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang tentu dalam perspektif apa? Perspektif kepermanenan ya. Kalau bicara permanen itu sesuatu yang tidak binasa. Sesuatu yang tidak binasa, binasa apa? Itu pasti terkait dengan bagian batiniah dari manusia, bukan bagian lahiriah atau yang fisikal. Ya, pasti terkait dengan batiniah. Nah, tadi sebenarnya eh, Pak Pak Tadus sama saya Pak Mira tapi itu yang menyebutkan dua hal ya, kuasa Roh Kudus yang permanen gitu. Yang bisa permanen, yang bisa kita miliki secara permanen dan itu akan menyempurnakan kita, akan menempatkan kita di satu posisi di nasib kekal nanti gitu. Itu apa? Kekuatan untuk mengasihi dan kekuatan untuk uh, berkata tidak pada dosa. Ya, bisa
hidup dalam kekudusan ya, kesucian hidup, bisa menang terhadap dosa dan bisa mengasihi. Ya, ini dua kekuatan, power sebenarnya, kuasa yang eh, se- kalau yang saya percaya ya, itu sulit atau mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempercayakan diri pada Allah yang benar. Ya, karena kita lihat orang-orang yang mengaku bertuhan, ya, rajin mungkin ritual agamanya, itu bukannya punya hati mengasihi, tapi punya hati membenci. Ya, apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu sebenarnya kan akarnya adalah adanya kebencian, ya, yang tidak masuk akal, yang akhirnya menghalalkan semua cara, ya, atas nama membela agamanya atau membela Allahnya, dia membunuh, ya, dia melakukan kejahatan ya di mata Tuhan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah eh, kekuatan untuk bisa hidup kudus suci gitu. Nah, ini semua ya kita bisa merasakan kekuatan ilahi kudus bermanifestasi itu, muaranya perkaranya itu ada di bagian batiniah kita, ya, bukan di tubuh itu ngikut sebenarnya ya, nanti bisa ya tidak, tapi Tuhan menurut saya, eh, Allah Bapa itu fokus kepada bagian batiniah manusia, yaitu jiwa dan rohnya, karena ini bagian yang permanen yang akan tetap ada saat yang fana itu hilang ya, yang fana itu berlalu gitu. Jadi ini yang esensial, yang artinya gini, kalau kita beriman, kalau kita percaya pada Allah, kalau kita mengaku bahwa ada kuasa ilahi, ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, pasti yang harus kita punya ya, bukan, ini bukan lagi karunia, tapi ini yang wajib ada adalah pertumbuhan rohani kita untuk mendapatkan kekuatan jiwa dan roh itu yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau tadi mungkin Pak Levi bilang bahwa apa mendapatkan kelegaan damai sejahtera dari Allah gitu ya. Nah, ini harus kelegaan ilahi, damai secara ilahi gitu. Karena kalau eh, secara jiwa saja orang lega, orang tenang, damai, itu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang bukan anak Allah, bisa juga mengatakan bahwa dia sudah ada dalam ketenangan, kelegaan dan seterusnya gitu ya. Eh, tapi ini memang hanya kita yang tahu ya. Tapi ini satu kondisi jiwa yang tenang dan kelegaan yang permanen gitu, yang tidak tergoyahkan. Jadi satu state ya, kalau kuasa ilahi itu benar-benar hadir dalam hidup kita, kita memang akan mendapatkan level jiwa yang firm ya, kalau saya bahasa itu firm, yang kuat. Semakin lama itu apa kita makin bisa tahan terhadap situasi ya. Nah, jadi yang menjadi barometer menurut saya. Barometernya apa? Seharusnya ya, apa yang kita alami setiap hari ya, itu tidak jangan selalu dinilai oleh pencapaian prestasi atau pencapaian suatu yang lahiriah ya. Ya, contoh case misalnya, kalau saya ada satu pekerjaan atau bisnis nih ya, sudah 3 tahun itu kok nggak kemana-mana, di situ saja nggak berkembang dan seterusnya. Ya, eh, dalam 3 tahun ini kok secara dilihat dari secara manusia, secara prestasi manusia nggak kemana-mana gitu. Nah, tentu kita harus koreksi, refleksi. Ini apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Ya, bisa aja memang karena kita belum punya kemampuan ya untuk bisa mensukseskan bisnis kita, pekerjaan kita, bisa saja. Ya, tapi bahkan
kalaupun kita nggak punya kemampuan skill saat itu, ya, tapi selama kita berjalan mempraktekkan kuasa Roh Kudus itu, harusnya kita mendapatkan ya eh, peningkatan level jiwa dan roh kita. Itu yang harus kita dapat. Jadi boleh secara manusia, secara prestasi itu tidak terwujud, belum terwujud, ya. Tapi harusnya jiwa kita ya dengan interaksi pengalaman pekerjaan apa sekolah atau apa yang kita kerjakan harus ya meningkatkan level jiwa dan roh kita, ya. Ini apa ya pengalaman wajib menurut saya yang bisa harus kita dapat, jangan sampai rugi. Artinya waktu yang kita habiskan ya untuk melakukan sesuatu yang wajib balik, wajib menghasilkan itu adalah kekuatan jiwa dan roh kita makin tinggi, makin kuat. Pastinya seperti itu. Bukan yang sebaliknya, ya. Makin kita menghabiskan waktu dengan pekerjaan dan seterusnya, pekerjaan kita apa malah makin mendownkan kita, makin melemahkan jiwa dan roh kita. Nah, itu ada yang keliru ya dalam kita menyikapi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, jadi manifestasi Roh Allah, Roh Kudus dalam kita itu benar-benar bergantung pemahaman kita dan praktek kita dalam memahami apa interaksi antara roh, jiwa dan tubuh, ya. Interaksi jiwa dan tubuh, ya. Jadi untuk memahami mengapa ya hadirat Allah itu kok bisa jauh, kuasanya tidak apa tumpul, ya. Kita harus balik kepada cetak biru ini, desain ilahi, ya. Desain ilahi yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu memang menggambarkan apa manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi memang ada 3 bagian dari kita. Nah, ini yang mesti apa dipahami secara tepat ya, secara apa benar ya. Kita mengetahui interaksi di dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kunci kita mengalami kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ya, rahasianya ada di dalam kita ya, bukan di luar ya. Jadi kita ada 3 kan, tubuh, eh, roh, jiwa dan roh ya. Tubuh, jiwa dan roh ya. Tubuh, jiwa dan roh. Ini mungkin ya. Oke. Nah, tubuh itu jadi manusia itu sebenarnya apa? Makhluk roh yang mempunyai jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Ini jangan kebalik ya. Jadi esensi manusia kenapa manusia itu kekal itu letaknya di rohnya. Karena rohnya itu yang dihembuskan oleh Allah pada manusia yang itu membedakan ya membedakan manusia dengan eh, apa makhluk-makhluk yang lain gitu. Ya, manusia Adam ini adalah manusia yang di Adam yang disebut di Alkitab itu manusia yang diciptakan Allah karena dihembuskan oleh rohnya. Jadi ada roh Allah yang dihembuskan, nafas Allah yang dihembuskan kepada manusia, tubuh manusia ya. Jadi tubuh itu ini dunia fisik ini jelas kelihatan ya. Jiwa itu ada emosi, kehendak, apa namanya, eh, kesadaran kita ya, kesadaran kita. Nah,
roh, spirit ini sebenarnya bagian dalam diri kita yang dimaksudkan, yang berfungsi eh, apa komuni dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Disinilah yang kita bisa sebut roh itu ya hati nurani kita, nurani terdalam kita. Ini yang tadi dihembuskan oleh Allah, ya, di, diberikan yang sifatnya kekal. Yang ini makanya Allah mengingini dengan cemburu, ya, dengan cemburu karena ini kalau jiwanya rusak, ya, ini rohnya akan terpisah dengan Allah. Nah, kehilangan Allah, kehilangan bagian dirinya, ya, ke api kekal gitu. Nah, itu yang tidak mau. Allah menghendaki semuanya, semua orang itu selamat. Ya. Jadi pertempurannya ada di jiwa dan roh kita, ya. Pertempurannya ada di situ. Nah, ini yang kita mau apa pelajari, ya, membedakan fungsi jiwa dan roh. Jadi eh, ini ibaratnya apa? Ya, bahwa jiwa ini bisa mempengaruhi roh. Itu seperti perumpamaan gerbang dan tahta, ya. Jadi kita gunakan metafora. Anggaplah jiwa itu sebagai gerbang atau halaman bait suci, ya, gerbangnya. Roh itu sebagai tahta atau ruang maha kudus dalam diri kita. Di mana roh itu yang bisa berkoneksi dengan roh Allah. Karena Allah adalah roh. Jadi ini jelas, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau tadi katakan bahwa saya bisa mendengar suara Tuhan gitu, ya. Itu pasti yang mendengar tuh rohnya, harusnya roh. Bisa juga Tuhan eh, berkomunikasi lewat secara fisik, ya, secara audible atau secara jiwa, ya, lewat apa yang kita dengar, ya, kita lihat. Tapi itu case khusus. Tapi secara umum, ya, harusnya lewat roh kita. Nah, jadi kalau roh kita itu tidak murni atau tidak hidup, tidak mungkin kita bisa mendengarkan suara Allah. Nah, ini makanya kita akan nanti akan bisa membedakan orang yang mengklaim dia bisa mendengar suara Allah atau yang benar-benar dia mendengar suara. Itu pasti terkorelasi dengan eh, kondisi. Tidak mungkin kalau jiwanya nggak sehat, jiwanya rusak, ya, sakit jiwa dalam tanda kutip, ya, ada sesuatu di dalam jiwanya, tidak mungkin rohnya itu mampu, ya, mampu untuk eh, mendengarkan suara Roh Kudus, ya, yang benar, yang pasti ada distorsi nantinya. Nah, hubungan antara tubuh jiwa dan roh itu nyata, ya, karena manusia itu manusia yang utuh, ya. Dari penelitian itu juga, ya, penelitian psikologis yang saya dapat dari psikolog itu, bahkan kondisi tubuh kita, ya, itu bisa menandai kondisi jiwa kita seperti apa. Nah, kondisi jiwa itu juga indikasi gimana kondisi roh kita. Orang yang mengalami obesitas gitu, ya, misalnya kegemukan gitu, ya, itu bukan karena eh, ya memang dari sononya dia punya gen gemuk, ya, bisa karena itu, tapi seringkali karena ada kondisi jiwanya, ya, kondisi jiwa yang akhirnya mempengaruhi tubuhnya karena dia apa misalnya eh, gampang stres gitu, ya. Kalau stres dia akhirnya makan, ya, karena dia mudah sekali stres, dan untuk bisa mengatasi stresnya dia dengan cara makan. Akhirnya terdampak tubuhnya. Nah, jadi kita coba untuk saya juga mengamati secara komprehensif, ya, diri kita sendiri, dari tubuh kita, jiwa, baru roh. Kita belajar dari eh, apa yang kelihatan dulu, ya, indikasi gimana kondisi kita, ya, apa kita benar-benar mengalami kuasa ilahi, ya, indikator pertama dari tubuh kita, jiwa, tubuh yang kelihatan gitu, itu juga bisa jadi indikator, ya, karena
eh, nanti kita pelajari itu sifatnya dua arah, ya, dua arah. Psikologi membuktikan bahwa itu dua arah. Artinya gini, sikap tubuh yang jelek itu akan bisa mempengaruhi jiwa, ya. Jiwa yang keruh juga akan bisa mempengaruhi tubuh. Itu sifatnya dua arah. Nah, jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan, ya, itu punya konsekuensi, ya, punya konsekuensi. Jadi contohnya, saya pernah diajarin, ya, sikap tubuh itu juga bisa mempengaruhi jiwa. Itu gimana? Coba, ya, teman-teman, kalau lagi berbicara atau sekarang nih mendengarkan khotbah atau apa, itu saudara-saudara atau teman-teman semua posisi kepalanya nunduk kayak gini. Terus ininya pundaknya bungkuk gitu, ya. Kalau posisi kayak gini, ya, itu mempengaruhi kondisi jiwa kita. Kita tidak bersemangat untuk mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh sing pekhotbah atau pembicara gitu, ya. Makanya di training psikologi itu apa yang berkaitan itu selalu kita trigger dulu, ya, sikap tubuh kita kalau mendengarkan itu tegak, ya, pandangan ke atas. Nah, itu memancing, ya, men-trigger supaya jiwa kita juga sadar gitu, ya. Kalau ini terus, ya, kita lakukan, itu jiwa kita punya kondisi yang makin kuat, makin stabil. Nah, kalau dua jiwa kita stabil kuat, akan menggerakkan tubuh, kalau berhadapan dengan orang akan tegak, pandangan ke depan, ya, tidak minder lagi, ya. Nah, itu mempengaruhi, ya. Tapi jauh lebih penting sebenarnya apa? Nanti kita lihat bahwa jauh lebih penting adalah memberi makanan jiwa dan tubuh, jiwa dan roh, ya, dibanding tubuh. Karena makanya ada uh, pernyataan Paulus, ya, ibadah itu berguna, apa, olahraga apa ya, olah badan itu bermanfaat, tapi lebih Latihan kalau badani itu ada terbatas. tadi terbatas, tapi latihan rohani itu yang lebih bermanfaat, ya, lebih kuat gitu. Latihan jasmani itu ada pengaruhnya ke jiwa, tapi latihan jiwa, ya, pikiran, perasaan, ya, yang masuk kepada akal budi itu jauh-jauh berdampak. Berdampak dua, ke tubuh kita maupun ke roh kita, ya. Nah, jiwa ini adalah gerbang kesadaran kita, ya. Jiwa itu pusat kepribadian kita. Ya, eh, kalau disebut prosesor utama, ya, yang mengolah semua data dari dunia luar masuk, ya. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ya. Pikiran, logika, akal budi, imajinasi, cara berpikir. Perasaan itu afeksi, ya, emosi, hasrat, keinginan gitu, ya. Kehendak, ya, kita kemampuan memilih dan seterusnya. Jiwa ini bagian diri kita yang berinteraksi dengan dunia melalui panca indera. Apa yang kita lihat, dengar, baca, alami, semuanya pertama kali masuk dan diolah di dalam jiwa, ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan, ya, di Matius 6 ya kalau nggak salah, ya, itu ada ayat bunyinya ini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, tentu ini mata bukan bicara mata fisik, ya, itu mata jiwa. Ya, jika eh, mata kita, ya, jiwa kita itu terang, ya, terang juga tubuh kita. Ya, jika pikiran kita, mata pikiran kita jahat, ya, gelap seluruh, ya, kehidupan kita. Nah, jadi eh, sentralnya gini, kalau kita mau me- menyempurnakan, ya, kita mau sempurna kan, sebenarnya Tuhan mau kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Hendaklah kamu sempurna
seperti Bapamu di surga sempurna ya, Matius 5:48. Itu yang sempurna, yang kita mau sempurnakan apa? Apakah langsung roh kita? Ya, itu jiwa kita yang kita olah. Ya, karena nanti ada gambaran ya, gambaran bahwa roh apa jiwa kita, jiwa yang apa yang masuk dalam jiwa kita itu lama-lama akan mempengaruhi eh, warna dari roh kita. Nah, roh ini adalah apa? Esensi terdalam dari manusia ya, bagian yang dirancang khusus untuk terhubung dengan dimensi ilahi. Ada berfungsi sebagai komuni ya, komunikasi. Kita merasakan hadirat Tuhan tuh di sini ada intuisi, kemampuan mengetahui merasakan kehendak, kehendak dan pimpinan Tuhan secara langsung ya. Ada suara hati, hati nurani, kompas moral internal yang diterangi Roh Kudus untuk membedakan yang benar dan salah. Nah, disinilah tahta itu berada, ya. Gerbang, ya, ibaratnya itu istana, gerbangnya itu jiwa, tahta dari istana itu, itulah roh kita, kontak ilahi kita. Tempat Roh Kudus bisa berdiam dan bersaksi bahwa roh kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Nah, jadi coba nanti ini sesuatu yang harus kita renungkan ya. Artinya gini, tingkat kesempurnaan atau kedewasaan ilahi orang itu sangat ditentukan bagaimana dia bisa membedakan antara jiwa dan rohnya. Ya, kesadaran jiwa dan kesadaran rohnya. Ini dua hal yang jadi satu tapi bisa dibedakan. Ya, kalau orang yang tidak diterangi Roh Kudus dia punya kesadaran jiwa, ya, tapi ya jangkauannya terbatas. Ya, orang yang hanya punya kesadaran jiwa dengan jangkauan yang ini di sisi jiwa aja, eh, sulit atau dia hampir tidak mungkin dia bisa menerima intervensi ilahi lewat rohnya. Tidak bisa katakanlah mendengar suara Allah itu akan sulit gitu. Makanya orang yang selalu ber- berpikir ya secara logik, secara apa, oh, hanya rasio aja yang dipakai gitu ya. Itu bisa berakibat membatasi ada suara Allah yang bisa didengar, yang bisa masuk ya. Bukan berarti kita meniadakan apa rasio dan logika kita, tidak ya. Logika dan rasio harus dipakai maksimal, tapi kita harus memberi tempat dengan pelajaran ini, dengan pengetahuan ini kita tahu bahwa ada tahta itu ya, kesadaran roh dalam kita ya, itu yang sifatnya permanen, yang tugas kita selama kita hidup ini yang harus digarap ya, yang harus digarap. Nah, bagaimana kontaminasi terjadi ya? Bagaimana jiwa mempunyai roh ini, mungkin ada ilustrasi ya, ilustrasi yang cukup ini. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang masuk ke jiwa itu seperti sungai. Sungai ya, kalau aliran sungai ini ya, itu kata jiwa kita tercemar, nanti muara sungai itu juga akan tercemar ya. Muara itu udah roh kita tumpul. Apa yang masuk ke jiwa, pikiran, perasaan, kehendak mempengaruhi roh. Ya, sampah duniawi yang mengisi jiwa akan ya merembes dan menumbuhkan roh dan menghambat persekutuan dengan Allah. Apapun yang dibiarkan masuk dan menguasai gerbang itu, jiwa itu, pada akhirnya menentukan kondisi di tahta di roh itu. Jadi ini yang eh, fakta yang mesti kita apa namanya sebenarnya sudah terungkap ya, sudah terindikasi sebenarnya. Nah ini saya baru baru benar sadar tuh. Itu sebenarnya sudah diceritakan atau dialami oleh bangsa Israel ya. Kan di kemah ya, kemah Tuhan apa namanya, Bait Allah itu kan ada ruang Maha Kudus kan, ada ruang kudus, ya, ada pelataran gitu. Tidak tidak boleh, tidak sembarangan ya, bahkan imam pun tidak boleh sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus, nggak bisa. Ini harus steril dan suci ya. Kalau yang sembarangan masuk, main masuk aja, bahkan imam yang tidak mempersiapkan diri itu bisa mengalami kematian ya, bisa terjadi sesuatu ya.
Nah, jiwa ini ada serambi atau halaman apa luarnya ya. Jadi kalau kita sering memasukkan sampah ke dalam jiwa melalui tontonan yang nggak senonoh, musik, apa percakapan, apapun ya, yang terjadi di dunia jiwa kita, membiarkan pikiran, kekhawatiran, kepahitan, ya gerbang itu kotor. Kalau kotor, tercemar ya, seperti aliran sungai ini, ya akan terbawa ke muaranya, muara sungainya. Ya. Nah, mungkin ini gambar yang dulu sering sering hmm, apa kita bahas sebenarnya. Tapi kunci memahami ini itu bisa membantu kita untuk kita bisa mengalami kuasa ilahi secara maksimal gitu. Jadi di dalam inti terdalam manusia itu ada roh, ada nuraninya di sini, rohnya. Ada bagian diri manusia yang bisa kontak dengan Allah. Cuma syaratnya karena Allah itu kudus, yang di sini juga harus kudus. Kalau ini nggak kudus, nggak mungkin dia bisa berkontak dengan Roh Kudus gitu. Roh Kudus hanya bisa mendiami singgasana ini kalau sama environmentnya. Nah ini juga suatu yang nggak boleh kita remehkan. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mendiami hati kita, roh kita kalau kita juga di sini kotor, ya, atau bahkan kita tidak welcome di sini. Nah, jadi tadi kalau kita bicara bagaimana ya mendengarkan suara Allah, gimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu. Ini yang harus digarap. Makin bersih, makin kudus, makin putih ini, ya, roh kita, nurani kita, pasti makin mudah kita mendengarkan suara Allah. Ya. Tapi kalau ininya, nuraninya jahat, ya tidak mungkin dia bisa mendengar suara Allah. Jadi kalau ada orang yang kita anggap, apa kita lihat itu jahat gitu ya, atau punya perilaku menyimpang dari kebenaran, terus dia bicara, dia mendengarkan suara kudus, lah itu kita tidak bisa percaya itu, ya. Karena tidak mungkin Roh Kudus, Roh Allah sendiri mendiami tempat ini yang keruh gitu. Nah, jiwa ada di bagian luarnya. Di sini adalah pikiran, kehendak, perasaan, ya. Nah, ini adalah gerbang kepada dunia luar, ya. Lewat apa? Lewat tubuh, ya. Secara fisikal, mata menangkap cahaya, menangkap gambaran luar, dan itu dicerna oleh pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita. Ya. Nah, jadi apa namanya? Makanya di Roma 10:17 jelas loh, iman timbul pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kita dengar, ya, kalau ini kebenaran, jiwa kita mendapat makanan rohani, itu akan memberi, ya, penyempurnaan pada roh kita di sini. Kesempurnaan. Kita disempurnakan itu ya ininya, ya, yang kekal itu, ya, yang kekal itu. Kalau kita eh, diselamatkan dalam konteks yang disempurnakan itu adalah jembatan kita terhubung dengan Allah itu udah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sempurna, ya. Kita mendapat privilege, kita mendapat anugerah, kita punya jatol ya istilahnya, terhubung, ada jembatannya sudah ada. Cuma kalau kita bisa mau terkonek ya tentu eh, apa kita harus eh, mempersiapkan diri atau membuat di dalam roh kita ini, di dalam batin kita itu sama-sama seperti kondisi Allah, ya. Allah, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Jadi supaya frekuensinya sama. Kalau saya teringat akan apa? Hukum fisika juga namanya resonansi, ya. Resonansi itu adalah apa? Peristiwa bergetarnya suatu benda karena frekuensi benda lain. Ya, contohnya kalau kita lihat ada rumah kita di dekat kereta gitu ya. Kalau kereta lewat gitu ya, itu jendela bisa ikut bergetar gitu. Tapi ada juga jendela yang enggak. Itu artinya apa?
Karena jendela itu bergetar, itu karena frekuensi dari jendela itu sama dengan frekuensi dari kereta yang lewat gitu. Jadi ikut bergetar. Jadi kalau kita bisa ikut seirama dengan Allah ya, kita harus punya frekuensi yang sama. Ya, punya pemikiran yang sama, punya mindset yang sama dengan Allah. Nah, mekanismenya ya seperti ini. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh ini ya lewat mata, telinga ya itu uh, punya frekuensi masing-masing. Kalau frekuensinya itu firman Tuhan ya ditangkap oleh juga frekuensi firman pasti akan mempengaruhi roh kita ya. Kita mendapat makanan, roh kita mendapat makanan yang sehat yang bergizi gitu. Tapi kalau frekuensinya tuh filosofi dunia ya masuk ke lewat mata telinga terus diolah sama jiwa pikiran kita mendapat asupan filosofi dunia ya pasti roh kita uh, terpengaruh juga di sini ya kita menjadi tumpul artinya nurani kita tumpul sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara jelas. Nah ini juga uh, bisa sebaliknya kalau kita terbiasa dari apa dalam periode tertentu ya mendapatkan firman Tuhan yang cukup sehingga roh kita itu menjadi roh yang kuat ya. Nanti kalau kita pada situasi ya ada inputan yang apa namanya yang tidak sesuai ya. Misalnya eh, bahkan kalaupun kita diancam untuk berbuat dosa gitu ya, diancam sesuatu yang untuk melakukan eh, apa sesuatu yang kalau enggak kita akan dirugikan. Ini kalau sudah rohnya sudah kuat, ini jiwa ini tidak akan mudah terpengaruh. Ya, kita punya firm jiwa yang kuat untuk menghadapi apapun. Jadi bisa kebalikannya. Ya, roh kita yang kuat, roh kita yang apa luar biasa, yang yang kudus di dalam situ. Jiwa kita juga punya pikiran perasaannya itu firm juga, kuat juga, dan itu akan menggerakkan kita sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam roh kita. Ya, nah ini yang apa namanya mekanisme ini yang mesti kita pahami. Jadi artinya kuasa ilahi yang kita maksud tadi, ya kita harus mengalami, bukan cuma memandang orang lain ya, mungkin pendeta atau apa yang bisa melakukan mukjizat atau apa. Tapi kuasa ilahi itu harus bekerja di sini, roh dan jiwa kita itu makin berkualitas, makin bertumbuh. Kalau tidak, ya eh, itu berarti kita belum mengalami kuasa ilahi yang sebenarnya, yang sifatnya permanen. Jadi betul, ya, yang dikatakan tadi Pak Levi bahwa mukjizat, kesembuhan atau apapun itu akan otomatis akan terjadi kalau memang Tuhan berkenan gitu. Kalau kita sebagai wadah itu siap dipakai, kalau Tuhan berkehendak memberikan mukjizat, memberikan karunia kesembuhan ya akan terjadi ya. Karena kan karunia karunia ilahi kesembuhan, mukjizat dan seterusnya itu kan bukan dari kita, itu dari Allah sendiri, Allah yang berinisiatif ya, yang bisa menyalurkan kuasanya lewat kita. Jadi selama kita wadahnya itu sudah bersih, sudah benar ya, kalau Allah berkehendak ya bisa disalurkan. Tapi kalau wadahnya ini sendiri kotor, Allah mau berkehendak ya nggak bisa. Ya saluran tadi, kalau salurannya kotor mampet ya kuasa Allah tidak bisa disalurkan ya. Allah akan mencari orang lain, pribadi lain yang bisa menyalurkan kuasa ilahinya dalam bentuk tadi manifestasi mukjizat, kesembuhan ilahi dan seterusnya. Nah, jadi apa ini yang kita mau belajar sama-sama ya. Apapun yang kita alami ya, proses tiap hari itu
kita harus merasakan kuasa ilahi itu dalam bentuk ya penetrasi dalam jiwa dan roh kita. Nah, ini satu misteri juga, maksudnya gini ya. Saya mengalami satu misteri juga ya. Karena eh, apakah kita tahu 100% apa yang ada dalam roh kita ya? Jiwa kesadaran kita ini sekarang ini, apakah kita tahu yang terdalam dalam hati kita juga, apa roh kita, nurani kita? Tidak, saudara ya. Kita bahkan kita sendiri itu nggak tahu bahwa mungkin kita pasti punya sesuatu di sini ya, yang masih rusak, yang masih hitam, yang belum putih gitu. Yang tahu hanya Allah ya. Mungkin kita menilai orang ya, pendeta kita atau apa namanya mungkin pembicara, wah itu kelihatannya itu luar biasa gitu ya, apa punya jiwa dan roh yang kuat, yang benar di mata Tuhan gitu ya, yang sempurna gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya. Kita hanya melihat dari luar ya. Di dalam sini hanya Allah yang tahu. Sehingga kadang-kadang kita juga sering terkejut ya, kita melihat eh, pendeta yang kita mungkin kagumi yang apa itu mengalami sesuatu yang kok bisa mengalami kayak gitu ya. Itu kita nggak tahu ya. Ada pada saatnya Tuhan akan ungkapkan ya. Jadi karena kita sendiri tidak tahu apa yang paling dalam di dalam hati kita, maka itu tugas pokok kita setiap hari ya. Setiap hari harus meneliti ya ke dalam ya apa yang masih eh, mengganjal di kita. Nah, itu nggak mudah ya, teman-teman. Nggak mudah dan eh, itu PR setiap hari ya. Jadi kita coba setiap hari saat teduh itu sebenarnya objeknya itu ini mengenali ya lewat peristiwa-peristiwa itu mengenali bagian terdalam kita, berbagian nurani kita terdalam apa yang masih eh, tercemar tanda kutip ya, masih kotor, masih belum bersih benar. Ya. Nah, ini mungkin yang apa menjadi pembelajaran bersama ya, teman-teman semua. Eh, Mungkin minggu depan akan saya lanjutkan. Kita belajar dari namanya tragedi Israel ya. Ketika Israel salah memahami fungsi tabut perjanjian ya. Dia salah apa mempersepsikan hak Allah ya. Ya ini ya. Oke, eh, jadi teman-teman semua, saya ingin mengajak sebenarnya secara pribadi eh, apa yang gini, apa yang kita alami termasuk sebenarnya pembelajaran buat saya juga ya. Apa yang kita alami setiap hari ya, walaupun secara fisikal saya kelihatan tuh belum kelihatan berhasil gitu ya. Tapi kita tidak boleh ketinggalan, tidak boleh lepas terhadap keberhasilan interaksi jiwa roh kita ya. Harus ada pembelajaran, harus ada peningkatan ya. Jiwa dan roh kita itu makin bertumbuh, makin makin mendapat sesuatu ya. Pembelajaran terus makin kuat, makin firm, makin mengenal Allah yang kita sembah. Ya, seringkali kenapa? Ya kita mempercayai ya kita menyembah, kita mempercayai atau kita beriman itu iman fantasi ya, fantasi. Sesuatu yang apa ya ikut-ikutan aja ya. Tidak tidak benar-benar mengalami ya. Jadi fokus ya apa yang terjadi dalam batin kita, nggak usah eh, ba- membandingkan dengan orang lain ya. Ya kita mengagumi ada pendeta yang punya kuasa dan seterusnya. Ya oke itu menjadi referensi, menjadi ya apa pembelajaran kita bisa mendapat sesuatu. Tapi ayo, come on kita melihat diri kita, kita sudah sejauh mana manifestasi kuasa Allah itu dalam hidup diri kita ya. Jadi
lihat dari eh, apa jiwa kita ya. Kita lihat dari pikiran perasaan yang berkecamuk terus. Ya, itu menyadarkan saya juga bahwa oh ya satu ini nggak boleh ketinggalan. Setiap waktu yang dihabiskan, ya, setiap waktu yang kita habiskan itu nggak boleh ya kita nggak dapat sesuatu untuk menaikkan level jiwa dan roh kita, ya. Jiwa yang makin bersih, makin kudus, makin kuat, ya, sehingga membuat roh kita juga makin dikuatkan. Nah, itu eh, apa satu yang nggak kita nggak boleh rugi dua kali ya kalau kita mengalami peristiwa jelek, peristiwa yang tidak baik gitu ya. Minimal kita dapat pelajaran rohaninya ya, mendapat kekuatannya ya, belajar untuk melihat future depan seperti apa. Nah, mungkin itu dulu Pak Lepri, nanti kita lanjut materinya di apa minggu depan. Intinya kita mengajak apa yang kita dapat materi yang sebelumnya itu, ayo eh, apa terpraktekkan dalam kuasa Tuhan itu terpraktekkan dalam kondisi jiwa dan roh kita. Saya kembalikan ke Pak Lepri. Thank you. Terima kasih, Pak. Oh, PR ya, teman-teman ya. PR kita setiap hari. Ada pertanyaan, teman-teman? Dari siapa? Ada 2 menit terakhir. Boleh ditambah ya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau mau sharing? Ya, tadi menarik ya. Dari sikap tubuh itu juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Menarik ya. Iya. Kalau orang dengar khotbah gitu atau ikut ibadah terus nunduk-nunduk aja begini, itu mempengaruhi jiwa. Orang tidak punya apa? Tidak punya sikap yang benar-benar rindu untuk mendengar firman Tuhan gitu kan. Memang betul itu kan. eh Lagi mentor lagi ceramah tapi lagi lihat apa gitu sesuatu sama juga itu. Matanya lagi lihat sesuatu gitu. Jadi itu mempengaruhi jiwa. Jadi betul sekali itu. Respon tubuh akan mempengaruhi jiwa gitu kan, sehingga asupan yang kita terima itu tidak 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 bukan tidak sehat tapi tidak maksimal, ya kan? Firman yang kita tidak dengar, yang kita dengar itu tidak maksimal gitu, karena kondisi jiwa kita tidak serius gitu. Kondisi hati kita, pikiran kita itu benar-benar tidak rindu sama Tuhan. Saya kan, iya saya justru sering bilang kayak gitu kan. Jadi tidak mungkin kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan kalau firman-Nya saja kita betul-betul tidak menghormati gitu kan. Waktu firman-Nya disampaikan gitu. Nah, itulah yang memperlambat pertumbuhan pertumbuhan rohani kita gitu kan. Itu yang memperlambat pertumbuhan. Tapi kalau orang serius, ya kan pertumbuhannya cepat. Sehingga dia bisa cepat mengajar gitu kan orang lain, bisa menuntun orang lain di dalam pengajaran kayak gitu ya. Jadi penting, itu sangat penting. Contoh singkat lah, saya belum tahu semua sih ayat Alkitab, tapi puji Tuhan sudah beberapa sih yang karena saking rindunya cintanya sama Tuhan tuh Alkitab saya udah warna-warni, merah di langit yang biru, merah kuning hijau gitu kan, saya kasih gitu karena love God gitu kan. Sering kan ini ini trending loh sekarang, teman-teman. Trending sekali di gereja tempat saya sekarang itu. Orang hampir-hampir nggak bawa Alkitab fisik. Jadi saya menggunakan kesempatan itu, kalau saya dikasih kesempatan, saya bilang, siapa yang bawa Alkitab fisik? Itu surat cintanya Tuhan, saya bilang kan.
Sekarang orang udah malas itu pakai handphone gitu kan. Alkipon, tapi kan itu kan sangat-sangat mengganggu itu kan, tiba-tiba WA masuk atau tergoda kan, godaannya kuat kan kalau pegang handphone kayak gitu. Jadi orang sekarang menjadikan nilai tentang Tuhan itu sudah kabur gitu kan. Udah mensejajarkan, membiasakan. Ah ini satu ini Bapak Mentor ya. Gimana gimana menurut Pak Mentor? Kalau menurut saya itu kalau orang udah ndak bawa Alkitab fisik, Tuhan itu udah disejajarkan dengan, udah mengkaburkan nilai tinggi Tuhan itu di dalam kehidupan kita gitu kan. Karena orang rata-rata pakai handphone itu udah malas bawa fisik. Yang kedua ya udah, kalau di handphone kan gampang tuh buka Alkitab, habis itu di samping WA-nya gitu, habis baca Alkitab habis itu buka WA gampang gitu kan. Jadi sangat sangat apa ya, sudah tidak menghargai kehadiran Tuhan itu dalam ibadah. Sudah sangat, makanya tidak, jarang sekali orang sekarang mengalami mujizat di gereja. Kenapa? Sikap hormatnya kepada Tuhan itu sudah nggak ada. Orang tinggal tunggu mujizat-mujizat, tapi sikap hatinya tidak hormat, tidak bisa. Pertolongannya lari ke tempat lain jadinya kan. Kayak gitu. Nah, kita bicara seperti ini karena kita alami mujizat dalam Tuhan kan. Ketika kita pujian penyembahan, ada sesuatu yang terjadi. Betul, ada yang terjadi. Jadi ketika kita alami itu, memang kita udah tahu, wah, Bapak Tadus kan juga pasti sudah alami itu. Jadi, tapi kita harus tetap menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi. Contoh tadi kan lagi firman Tuhan. Ya, posisi tubuh kita menentukan bahwa benar nggak kita rindu sama Tuhan apa enggak. Orang yang nunduk kayak gini, ya kan, tidak mungkin respon jiwanya benar sama Tuhan. Ya gitu kan. Atau lagi, mohon maaf ya, lagi topang dagu begini, nggak mungkin rindu sama Tuhan. Orang yang rindu sama Tuhan tuh betul-betul pelototin kayak gitu. Dia benar-benar serius dengar. Itu lagi dia catat gitu kan. Faktor-faktor ini yang memperlambat pertumbuhan kita. Iya kan? Iya. Makanya Rasul Paulus bilang seharusnya kamu udah dikasih makanan keras, tapi karena kamu tidak bisa makan, jadi susu lah terus yang dikasih. Ya susu, artinya ketika dapatkan teguran-teguran tidak bisa terima. Kenapa? Pertumbuhannya lambat. Wow, 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 wow. Itu tidak bisa kita pungkiri itu. Nah, materi tadi malam disambung. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, kita tenggelam dalam kasihnya, kita menghargai kasih Tuhan itu, dan kita dilawat oleh itu, dan kita menyatu dengan kasih Kristus tiap hari, maka kerinduan akan Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Kita rindu terus mengenal, rindu belajar, rindu mengerti firman Tuhan. Itu terus yang akan kita 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 hidupi gitu kan. Gitu kan. Oke, itu Pak tadi bagaimana itu orang ke gereja tidak bawa Alkitab fisik, sudah andalin handphone Pak. Silakan. Ya, tiap orang berbeda ya. Apa kalau di HP kita baca di HP itu bisa ada sumber kebaikan juga keburukan kan. Di situ ada informasi yang baik atau yang juga yang tidak. Memang godaannya akan makin besar gitu. Kalau kalau kita tadinya membaca Alkitab di di HP itu betul bisa tergoda yang lain. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya membawa ke pencobaan kecuali kalau orangnya sudah punya kekuatan untuk bisa membedakan oh ini lagi acara gereja jadi buka HP ya untuk buka Alkitab itu mungkin saja. Nah, kalau tadi Pak Lepri kan coret-coret eh, di fisik ya. Jadi kalau pakai fisik itu membantu sebenarnya konsentrasi kita fokus di situ. Nggak ada yang lain kan, nggak ada WA keluar dari buku gitu ya. Jadi tergantung kita. Kita kalau nggak kuat, better pakai Alkitab fisik. Kalau nggak mau terganggu ya, lebih baik gitu. Saya juga kepikiran itu, wah ini eh, pada kondisi kita lemah ya, pegang HP, ya tadinya maksudnya mau baca Alkitab jadi malah baca yang lain gitu. Menurut saya itu jauh lebih bagus sebenarnya. Nah, tapi kalau kita bisa memfilter itu, ya nggak apa-apa juga ya. Nah, kalau saya yang dicoret-coret, kalau tadi Pak Lepi fisik,
Saya di aplikasi saya ada aplikasi Alkitab yang bisa ngasih spidol gitu. Jadi penuh coretan juga. Nah, karena ya kalau saya terbiasa apa digital ya. Kenapa saya suka itu karena bisa saya screenshot kan. Kalau dicoret tuh screenshot terus saya eh, kasih saya simpan di komputer gitu. Searching juga gampang. Nah, itu tergantung kitanya. Tapi menurut saya membawa Alkitab fisik itu jauh apa ya lebih efektif ya, jauh lebih tidak terdistrak namanya, distract gitu ya. Eh, apa Pecah dibanding HP fokus, ya, tidak ya pecah bisa fokus fokus, ya. Distract tuh apa ya? tidak Terganggu, pecah fokus, Pak. pecah fokus gitu. Iya. Kan orang pebisnis tuh tiba-tiba pakai handphone tuh tiba-tiba, aduh ada ini orang mau beli mobil, mau beli motor contoh ya, mau beli apa gitu, pasti lari ke situ, nggak mungkin. Silakan Bu Nur. Ya, saya mau merespon tentang handphone ya. Apa Alkitab elektronik? Kalau kita memang sudah eranya sekarang mengikuti era zaman sekarang sudah pakai eh, apa digital ya. Khotbah juga kita pakai digital karena kita pakai PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya buat eh, kita yang pakai digital ya eh, sebaiknya dinonaktifkan. Jadi dia eh, apa jaringannya dinonaktifkan sehingga tidak terganggu. Nah, sekarang sudah seperti itu sih. Jadi kita bisa lihat orang yang memang pakai handphone untuk buka WA atau eh, apa yang serius buka Alkitab karena Alkitab itu walaupun dinonaktifkan dia bisa buka kok, ya kan? Nah, artinya bahkan eh, itu ininya lah pengalaman saya pribadi ya. Jadi artinya ya memang sekarang sudah eranya harus apa mengikuti zamannya dan saya kalau khotbah nggak pernah lagi bawa Alkitab ke depan, Alkitab buku ya. Saya udah pakai pakai handphone aja gitu. Jadi saya pakai handphone, PowerPoint-nya ada di situ ya. Terus buka handphone langsung itu tuh karena memang datanya kan sudah tersimpan begitu. Itu aja sih tanggapan saya. Jadi karena sudah zamannya ya kalau kita supaya pastilah memang terganggu kalau ada pesan-pesan masuk tiba-tiba atau ada yang nelpon saat kita ibadah juga kan itu kan terganggu. Nah kalau saya ya dinonaktifkan aja kuotanya atau itunya wifi-nya gitu. Ya kalau paling penting mungkin nanti kan kita bisa buka selama ibadah kita nonaktifkan itu aja. Terima kasih. Ya, betul Bu. Setuju bahwa di tangan siapa tergantung di tangan siapa ya. Jadi sejauh kita bisa mengendalikan dan menempatkan Tuhan itu di posisi yang tertinggi, tentunya sekalipun kita bawa handphone, kita bisa menggunakan mode pesawat gitu kan pada saat kita ibadah. Artinya kita menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi. Tapi ya itu kembali pada diri kita masing-masing teman-teman. Iya kan? Jadi saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan bahwa jadikanlah Tuhan itu menjadi nilai yang tertinggi saat kita beribadah, supaya kita mengalami percepatan di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah pandang rendah Tuhan dalam ibadah apapun. Mau di gereja, mau di Zoom, mau di apapun, jangan pernah dua tiga orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir di sana. Ya, saya selalu memberitahu ini karena saya sering melihat mujizat terjadi ya, kuasa ilahi itu terjadi termanifestasi dalam perkumpulan ibadah pemuda saya dulu waktu di Makassar karena betapa mereka menghormati Tuhan pada saat ibadah. Pelepasan secara lagi penyembahan itu pelepasan terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi jadikan Tuhan itu Tuhan dari segala-galanya ya, beribadalah dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita beribadah dengan hormat dan takut
dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Itu Ibrani 12 ayat 28. Ya, jadi selama kita menjadikan Tuhan itu sesuatu yang kita hormati, maka kita akan menunjukkan lewat sikap tubuh kita, gitu kan? Akan nampak di sikap tubuh kita pada saat beribadah. Silakan Pak Daniel. Saya tambahin sedikit ya. Itu memang zaman sekarang, zaman now sama zaman dulu kita tuh tidak ada. Mungkin handphone dulu mahal. Begitu juga saya, cuman saya rata-rata saya silent sekarang. Jadi saya nggak denger. Saya kantong ini saya silent. Ketik-ketik begini saya liatin. Itu kayaknya kurang ya. Sekarang emang kalau dibilang ini zaman now ini susah. Jadinya ibaratnya jadi zaman kemajuan tapi makin bahaya nih. Kita ke depan makin bahaya kalau saya lihat. Makin dekat gitu. Kayaknya gitu. Ya bener nggak Pak Anton? Makin dekat kayak ibaratnya tuh Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Ibaratnya nih, kalau saya liatin kemana-mana perang, perang. Saya lihat TV, suruh stop dia masih nembak. Nggak lama lagi, saya hati nurani saya kayaknya bisa perang dunia ketiga ini. Bisa. Kalau saya lihat ya di TV, ya, saya kalau nggak ada kerjaan tuh di rumah baca Alkitab, bawah ini sambil saya lihat TV, saya lihat, waduh kacau lah. Dia mau ketemuan segala, bisa itu. Jadi nggak beres-beres. Rumah sakitnya dibongkar hancur. Tadi saya liatin loh, rumah sakit Indonesia loh. Dibom, jadi tahu bongkernya. Gitu aja Pak Anton, Pak Levi. Iya, betul, itulah yang disampaikan mentor kita. Jadi perhatikan apa yang kita lihat, kita dengar, karena itu akan mempengaruhi jiwa kita, dan jiwa itu adalah jendela ke dalam tahta Allah di dalam roh kita. Roh kita itu tempat Allah bertahta, ya. Jadi jagalah jiwa kita ini, apa yang kita lihat, dengar, ya. Jadi dijaga supaya benar-benar apa yang masuk ke dalam jiwa kita itu sungguh-sungguh datangnya dari kebenaran firman Tuhan, ya. Amin. Minggu depan mentor kita akan lanjut dan kita tutup di dalam doa, ya. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia-manusia roh, di mana roh-Mu sendiri berdiam di dalam kami, dan ada nafas-Mu itu di dalam kami, sehingga Engkau mengingini roh yang ada di dalam kami dengan sangat cemburu. Dan roh yang ada di dalam kami ini perlu dibersihkan dari semua hal-hal yang tidak ada di dalam kemuliaan-Mu sendiri, Bapa. Melalui jiwa kami ini, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami agar kami dibaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu di dalam akal budi kami, supaya kami tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Bapa, tolong kami supaya dalam waktu yang sudah sangat singkat kedatangan kembali putramu yang kedua untuk menjemput kami di atas awan-awan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami mempergunakan waktu yang ada untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, memperkarakan diri kami setiap hari, supaya kami didapati mencapai satu target yang Allah inginkan dalam kehidupan kami, yaitu kami dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kami serupa dengan gambaran Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami
memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam kami dibaharui dari hari ke hari di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami bersyukur karena malam ini kami sudah kembali bersama-sama beribadah, dan kami senantiasa menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi di dalam setiap ibadah-ibadah kami, di dalam batin kami menghormati Engkau dan menyanjung tinggi Engkau ya Bapa kami di surga. Berkati hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Anton yang sudah Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Pakai lebih lagi Bapa pengurapan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu. Bukakan, singkapkan setiap kebenaran firman-Mu yang rindu Engkau sampaikan bagi kami sebagai murid-murid dalam discipleship ini Bapa. Dan biarlah mata rohani kami terus dibukakan untuk kami mengenal jati diri kami sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami. Dan kami semakin mengenal apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kami dan apa yang harus kami lakukan untuk mempersiapkan diri kami masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini, mentor kami Pak Anton, segala sesuatu yang dikerjakan dalam bisnis usahanya, Kau berkati Bapa, berlipat-lipat kali ganda Engkau. Berkati hamba-Mu ini, apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya dalam kekudusan kebenaran Kau buat berhasil. Engkau halau hamba-Mu ini dari setiap niat orang jahat, dan Engkau halaukan dari rancangan si jahat di dalam usaha bisnisnya. Berkatilah usaha bisnis hamba-Mu ini terus berkembang maju untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di akhir doa kami malam hari ini, kami minta biarlah Bapa sendiri memberkati kehidupan kami, supaya berkat itu membawa kami semakin rindu untuk berjumpa dengan Bapa kami di surga dan berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus dan memandang kemuliaan-Nya. Biarlah berkat-Mu itu Engkau curahkan atas hidup kami, kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan atas kami, dan semua yang terbaik dari Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis indah bersama dengan Roh Kudus yang terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran sampai Tuhan kami Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. 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 Iya. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Iya. Pak Anton, Ya. besok ada agenda Pak? Besok ada agenda mau